kabare? Sehat, alhamdulillah. Oh nggih syukur. Pun saged kerja melih nggih Pun sakniki nggih. saged damel lemari, meja, dipan, Terus yang nyate sinten Mas? nyate ramane, Oh nggih, terus sing goletaken bahannya sinten? pekayune. Oh nggih, berarti jenengan pun darat nang omah ya, Nggih, sing darat ten bagian iya, darat jenengan ya. Heeh iya. Ya kayak kuda niku ya ngerasa nopo bunga lah tapi kane rasa sing peteng niku ical Mas. Nggih. Sehat adalah keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial. Tidak juga sekedar terbebas dari keadaan cacat dan kematian. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor yang saling berinteraksi, yaitu lingkungan, perilaku, keturunan, dan pelayanan kesehatan. Program rehabilitasi kesehatan jiwa di Puskesmas Pejaguan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dimulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Sebagai landasan hukum adalah Surat Keputusan Bupati Kebumen nomor 445/95/Kep/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang penunjukan puskesmas pelaksana pelayanan rawat inap dengan program unggulan pelayanan kesehatan jiwa. Dengan demikian, selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Puskesmas Pejaguan juga melaksanakan program pengembangan unggulan, yaitu kesehatan jiwa masyarakat. Tidak ingin pelayanan unggulan kesehatan jiwa komunitas yang sudah terbentuk hanya sebatas menjadi program, Puskesmas Pejaguan dengan keseriusannya mengirimkan 15 tenaga paramedis untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang. Selain itu, Puskesmas Pejaguan juga membentuk kader kesehatan jiwa tingkat desa dan tim kesehatan jiwa tingkat kecamatan yang terdiri dari kantor urusan agama, dinas sosial, satuan polisi Pamong Praja, Polri, dan TNI. Dukungan dari banyak pihak dan dikawal oleh sumber daya manusia yang telah memiliki kemampuan di bidangnya. Shelter dan rehabilitasi kesehatan jiwa Puskesmas Pejaguan, Kabupaten Kebumen hingga Mei tahun 2016 telah menangani sejumlah 407 pasien. 210 pasien berasal dari 13 desa di Kecamatan Pejaguan, sedangkan 197 pasien berasal dari luar wilayah Kecamatan Pejaguan. Banyak di antara mereka yang berhasil disembuhkan dan telah kembali ke tengah masyarakat serta beraktivitas produktif seperti berdagang maupun bekerja di sektor informal lainnya. Tujuan didirikannya shelter dan rehabilitasi kesehatan jiwa di Puskesmas Pejaguan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa dan kualitas hidup masyarakat. Dengan cara membekali pengetahuan, pemahaman, dan menggugah kesadaran masyarakat terkait kesehatan jiwa, sehingga masyarakat bisa mendeteksi dan menanggulangi masalah kesehatan jiwa secara dini. Sehingga stigma masyarakat yang mengatakan penyakit kejiwaan adalah hina dan memalukan bisa dihilangkan. Jadi ada beberapa kegiatan di kita di Puskesmas Pejaguan, di mana kegiatan ini adalah untuk mendukung dari tujuan kita adanya program unggulan jiwa, yaitu untuk menghilangkan stigma masyarakat bahwa penderita jiwa itu memalukan, dihinakan, bahkan kadang-kadang itu dibuang baik oleh keluarga maupun masyarakat. Selain memberikan rawat jalan tingkat pertama pengobatan pasien gangguan jiwa, shelter dan rehabilitasi kesehatan jiwa Puskesmas Pejaguan juga memberikan pelayanan pada pasien gangguan kejiwaan yang dikirim oleh kader kesehatan jiwa atau dari masyarakat. Puskesmas Pejaguan bersama tim lintas sektoral juga melakukan evakuasi pasien jiwa yang mengalami pemasungan atau diasingkan oleh anggota keluarganya.
Penderita gangguan jiwa yang telah dievakuasi atau yang dikirim oleh masyarakat selanjutnya akan dilakukan observasi di shelter rehabilitasi kesehatan jiwa. Jika 3 hari masa observasi ternyata perkembangan kejiwaan penderita bisa stabil, maka akan segera dikembalikan ke pihak keluarganya untuk dilakukan pengobatan rawat jalan dengan tetap mendapatkan pantauan dari tim kesehatan jiwa. Sedangkan jika penderita selama masa observasi tidak menunjukkan perkembangan kejiwaan yang membaik, maka penderita akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang. Setelah pasien dinyatakan sembuh, sebelum dikembalikan kepada keluarganya, terlebih dulu pasien harus kembali masuk ke shelter kesehatan jiwa Puskesmas Pejagoan. Pada tahap ini, keluarga pasien diberi pengetahuan dan pemahaman tentang kondisi pasien dan bagaimana cara memperlakukan, merawat, dan memberikan obat sesuai dengan advice dokter. Agar mata rantai program kesehatan jiwa tidak terputus, shelter dan rehabilitasi kesehatan jiwa Puskesmas Pejagoan juga menjadwal rutin konsultasi bagi pasien maupun keluarga pasien, family gathering, pertemuan rutin kader kesehatan jiwa, dan home visit. Banyak kasus ketika sudah dirawat di rumah sakit jiwa sudah baik, kemudian ketika dikembalikan ke keluarga tidak mengerti bagaimana sih harusnya mendukung supaya pasien itu tetap bisa jadi baik. Ya. Dan disinilah perlu diajarkan atau perlu dibelajarkan bagaimana sih mengurusi atau memperlakukan mereka ketika nanti mereka pulang kembali ke rumahnya atau ke keluarganya. Selain rutin melakukan kunjungan ke rumah pasien, petugas juga sewaktu-waktu siap datang ke rumah pasien jika ada informasi dari keluarga atau masyarakat tentang kondisi pasien yang mengalami perubahan perilaku seperti tidak mau minum obat dan emosi tidak terkendali. Untuk mengatasi kondisi tersebut, petugas melakukan pendekatan secara intensif terhadap pasien dan keluarganya sehingga kondisi pasien kembali kooperatif. Petugas juga melibatkan peran serta dari masyarakat dan stakeholder di wilayah tersebut, karena orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ merupakan tanggung jawab bersama. Shelter dan rehabilitasi kesehatan jiwa Puskesmas Pejagoan juga membentuk posyandu kesehatan jiwa. Pengembangan program kejiwaan ini mulai dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2016 di Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak. Kami menyadari apa yang telah kami lakukan masih jauh dari kata sempurna. Namun, kami yakin dukungan dari semua pihak akan mampu menggapai impian besar kami, yakni mewujudkan masyarakat Kebumen yang sehat jasmani dan rohani menuju Indonesia Sehat 2020.